Halo semuanya, selamat datang di pembahasan film-film terbaru. Pada video kali ini saya akan menceritakan film yang baru saja rilis yang berjudul Warriors of Future 2022. Film ini juga baru saja rilis di Netflix, dan baru saja rilis pada tanggal 2 Desember 2022. Daripada berlama di awal, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan cerita filmnya. Film ini berlatar pada tahun 2055, terdapat seorang ayah bernama Tyler, yang sedang menunjukkan sebuah gambar bumi yang masih indah kepada anaknya, namun, gambar bumi sudah tidak seindah sekarang. Yang dimana, keadaan bumi sekarang sudah benar-benar hancur, dikarenakan ulah manusia. Semenjak perkembangan teknologi yang begitu pesat, selama beberapa abad terakhir manusia pun ambisinya semakin kuat dan terus berperang. Akibat peperangan yang tidak ada hentinya itu pun, membuat lingkungan menjadi hancur. Kini manusia pun akhirnya terkena dampaknya. Yang dimana bencana alam pun terjadi di mana-mana, dan pemanasan global membuat bumi menjadi tandus. Virus-virus mematikan pun mulai muncul di seluruh dunia, yang membuat seluruh umat manusia terancam, termasuk dengan anak Tyler yang mati karena virus tersebut. Untuk memperbaiki lingkungan, seluruh pemerintah di seluruh dunia pun bergabung untuk mulai membangun Skynet yang bisa memurnikan atmosfer. Akan tetapi, saat Skynet sedang dibangun, muncul sebuah meteor yang sangat besar jatuh ke kota B16. Dari dalam meteor itu muncul sebuah tumbuhan alien raksasa. Tanaman itu tumbuh subur saat bersentuhan dengan air hujan dan menyebabkan malapetaka. Akan tetapi, sisi baik dari tumbuhan itu dapat memurnikan atmosfer. Para ilmuwan pun menamai tumbuhan itu sebagai Pandora. Sementara itu di pusat komando B16, Tyler bertemu dengan komandan B16 bernama Cheng yang merupakan sahabatnya. Tidak berselang lama, pesawat yang ditumpangi oleh Kolonel TM pun tiba, bersama dengan seorang ilmuwan dan robot. Kolonel TM meminta ingin bertemu dengan Mayor Jenderal yaitu Sin Lee. Setelah bertemu dengan Mayor Jenderal, Kolonel TM lalu menjelaskan bahwa Pandora tersebut tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus, dikarenakan dapat membahayakan seluruh umat manusia. Kolonel TM di sini berencana untuk mereset Pandora tersebut. Waktu mereka adalah sebelum turunnya hujan kedua. Dikarenakan, apabila hujan kedua muncul, maka Pandora akan tumbuh lebih besar dan meratakan seluruh kota B16. Kolonel TM lalu memperkenalkan seorang ilmuwan bernama Dr. Chen, yang telah berhasil menemukan sebuah virus yang dapat menghentikan pertumbuhan Pandora, yang jika disuntikan ke dalam putik Pandora dapat menghentikan pertumbuhannya. Dr. Chen pun lalu menunjukkan peluru yang berisi virus tersebut. Sebelumnya Mayor Jenderal tidak yakin dengan rencana tersebut. Kolonel TM lalu menjelaskan, jika ada salah satu orang yang berhasil masuk ke dalam putik Pandora maka misi tersebut akan berhasil 100%. Markas pusat juga telah mengirimkan beberapa unit robot sebagai bala bantuan. Kolonel TM pun meyakinkan Mayor Jenderal bahwa jika misi ini berhasil maka Pandora akan lebih bisa memurnikan atmosfer dan tidak menjadi ancaman umat manusia. Mereka juga memiliki rencana B jika rencana A mereka gagal, yang dimana rencana B tersebut adalah dengan cara mengirim pengebom Orca untuk menghancurkan Pandora sebelum badai kedua. Jarak pengeboman adalah 14 km dan akan menimbulkan korban jiwa sebanyak 160.000 umat manusia. Dikarenakan tidak adanya evakuasi terlebih dahulu, Komandan Cheng tidak terima dengan rencana B tersebut. Kolonel TM lalu mengatakan bahwa ini adalah misi rahasia. Mayor Jenderal pun telah memprogramkan para robot dan misi ini pun resmi dimulai. Setelah itu Komandan Cheng pergi ke ruangan para militer yang akan ditugaskan. Komandan Cheng menjelaskan misi yang akan dijalani yaitu menemukan putik dari Pandora untuk memprogram Pandora tersebut. Komandan Cheng lalu memperkenalkan Kolonel TM yang akan menjadi pengarah misi tersebut. Kolonel TM lalu menjelaskan tahap yang akan mereka jalani yaitu semua unit berkumpul di gedung pusat untuk meluncurkan bom agen kontras setelah hujan pertama muncul. Saat Pandora menyerap agen kontras bersamaan dengan air hujan, Skyfish akan memindai dan melacak agen kontras tersebut, yang dimana agen kontras tersebut akan berkumpul di putik Pandora. Setelah menemukan putik itu, para robot akan menembak peluru virus tersebut di putik Pandora. Di sini, sempat terjadi keributan antara Tyler yang merupakan pemimpin tim tersebut dengan Kolonel TM. Komandan Cheng yang tidak ingin ada rencana B, lalu menegaskan bahwa mereka harus bisa menuntaskan misi tersebut. Singkatnya, tim dari Tyler pun segera bersiap-siap untuk menjalankan misi tersebut. Mereka pun langsung menuju ke titik yang dituju. Mereka mendeteksi bahwa hujan pertama sudah mulai turun. Di sini terlihat tumbuhan Pandora itu tumbuh dengan sangat cepat dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Mereka pun tiba di lokasi yang dituju. Mereka lalu mempersiapkan bom yang akan mereka tembakan. Setelah persetujuan dari pusat, mereka lalu menembakkan bom agen kontras tersebut.
Rencana pertama mereka pun berhasil dan berjalan dengan lancar. Di sini terlihat Pandora pun menyerap air hujan bersamaan dengan bom agen kontras tersebut. Tyler dan rekannya lalu segera melacak bom tersebut. Di sini usaha mereka tidak berjalan dengan mulus, tumbuhan Pandora itu justru menyerang mereka semua. Tyler tidak menyerah dan terus melacak bom agen kontras mereka. Terdapat salah satu helikopter dari tim Tyler pun harus hancur karena serangan dari Pandora. Dikarenakan Pandora itu ada di dekat mereka, satu helikopter lagi pun harus hancur. Helikopter yang dibawa oleh Tyler pun ikut diserang oleh Pandora. Di sini Connor lalu membuka jalan dengan cara menembaki Pandora tersebut. Setelah melacak bom tersebut, akhirnya Tyler berhasil menemukan letak titik Pandora yang berada di bawah permukiman kota Jalan Raya 5. Kolonel TM lalu memerintahkan robot mereka untuk diturunkan. Para robot pun diturunkan dari pesawat Orca, namun terjadi sebuah keaneh, yang dimana robot itu seperti disabotase dan menyerang militer yang ada di pesawat Orca. Alhasil, pesawat Orca itu pun kehilangan sinyal dan hancur. Bahkan sinyal mereka dengan Tyler pun menghilang juga dan akhirnya kehilangan kontak. Dengan bahan bakar yang menipis, dan helikopter yang tidak terkendali, mereka pun terjatuh di kota B16 yang dipenuhi dengan tumbuhan Pandora. Karena hal itu pula, suasana kantor pun langsung hening seketika. Sementara itu Tyler dan beberapa tim yang tersisa berhasil selamat, walaupun terdapat salah satu rekannya yang terluka parah. Saat ingin menghubungi markas pusat, sayangnya sinyal mereka telah terputus. Dengan situasi yang sangat mengancam nyawa, mereka bertiga lalu segera mencari rumah sakit terdeteksi untuk menghentikan pendarahan rekan mereka. Di markas pusat, yaitu Komandan Cheng meminta kepada Kolonel TM untuk mengerahkan bala bantuan. Namun Kolonel TM justru langsung menganggap bahwa rencana A telah gagal, dan rencana B akan dilaksanakan. Komandan Cheng sangat tidak terima dengan rencana B. Komandan Cheng mengatakan masih ada 3 jam lagi sebelum badai kedua muncul. Sebelum badai kedua itu muncul, Komandan Cheng meminta untuk membentuk Tyler dan yang lainnya. Di sini Kolonel yakin bahwa mereka telah mati karena tidak ada kontak. Komandan Cheng lalu membantah hal tersebut dan ia yakin bahwa sahabatnya itu masihlah hidup. Komandan Cheng lalu berniat pergi sendirian untuk menemukan mereka. Kolonel TM memberikan waktu 3 jam kepada Komandan Cheng sebelum rencana B diluncurkan. Komandan Cheng lantas langsung bergegas menggunakan mobil militer ke lokasi jatuhnya Tyler berada. Sementara itu Tyler, Connor dan rekan mereka satu lagi yang terluka telah tiba di dalam rumah sakit. Mereka di sini segera mengecek dan mengobati rekan mereka tersebut. Tyler meminta kepada Connor untuk menjaganya sebentar dikarenakan Tyler akan pergi untuk mencari jarum suntik. Tyler lalu menyuruhnya untuk mengaktifkan alat GPS milik Connor. Cheng lalu pergi ke sebuah pemukiman B16 untuk bertemu dengan rekan satu timnya dulu, yaitu Letnan Taro. Di sini Cheng meminta Taro untuk kembali bergabung dengannya dan memberikan sebuah senjata kepada Taro. Setelah Taro setuju, Komandan Cheng lalu menjelaskan misinya, yang dimana mereka berdua harus menemukan Tyler dan menyelamatkannya. Sementara mereka yang berada di rumah sakit itu, mendengar sesuatu di dekat Connor. Tyler pun mencari jarum itu dan berhasil menemukannya, namun ia melihat terdapat sebuah boneka di dekatnya, yang dimana sepertinya terdapat seorang anak kecil di dalam rumah sakit itu. Dan ternyata memang benar, terdapat seorang anak kecil di dalam rumah sakit itu yang sedang menangis ketakutan. Tiba-tiba saja Connor dan Tyler pun diserang oleh makhluk yang belum pernah mereka lihat. Makhluk itu memiliki kelincahan yang tinggi dan agresif. Connor berusaha menyelamatkan rekannya yang sedang dimakan makhluk itu, namun itu semua terlambat. Rekannya pun telah tewas dan kini Connor dikejar oleh makhluk tersebut. Komandan Cheng berhasil menemukan lokasi Tyler dan yang lainnya. Komandan Cheng lalu mengabari markas pusat dan memberitahu lokasi mereka berada. Tyler pun bersiap memakai baju tempur robotnya untuk pergi ke dalam rumah sakit itu. Sementara anak kecil itu terus berdiam diri dari makhluk yang ada di dekatnya. Saat anak itu hampir dimakan, beruntungnya Tyler datang tepat waktu dan menyelamatkan anak kecil itu. Tyler lalu bergegas membawa anak itu keluar dari kejaran makhluk tersebut. Tiba-tiba saja Komandan Cheng datang dan membunuh makhluk tersebut. Komandan Cheng langsung mengirimkan sebuah data penemuan makhluk tidak dikenal ke markas pusat. Setelah berhasil menemukan Connor, Tyler menanyakan di mana rekannya satu lagi. Connor lalu menjawab bahwa rekannya telah mati digigit oleh makhluk tersebut. Sementara Taro dahulunya merupakan seorang militer sama seperti Tyler, yang dimana mereka adalah teman satu tim. Akan tetapi karena sebuah kesalahan dari Taro pun dikeluarkan dari tim mereka. Mereka pun terus menembaki makhluk itu yang tidak ada habisnya, sampai-sampai peluru mereka pun telah habis. Taro lalu turun dan meledakkan dinding rumah sakit itu untuk jalan keluar dari mereka berempat. Mayor Jenderal yaitu Sean Lee menyuruh Kolonel TM untuk segera melaksanakan rencana B.
Kolonel TAM yang masih memiliki waktu beberapa jam lagi belum bisa melancarkan rencana B tersebut. Sean Lee tetap menyuruhnya dan diancam akan dipecat jika membantah. Komandan Cheng lalu segera mengirimkan data mengenai lokasi Putik dari Pandora ke markas pusat. Kolonel TAM pun merasa bahwa rencana Anya pun berjalan dengan lancar. Kini rencana dari Komandan Cheng adalah untuk mencari lokasi pesawat Orca yang sebelumnya telah ikut juga terjatuh, untuk mencari lokasi peluru gen virus tersebut. Tyler pun terkejut bahwa pesawat Orca juga ikut terjatuh. Di sini masih terjadi perseteruan antara Taro dengan Tyler karena hal masa lalu. Komandan Cheng lalu menjelaskan misi yang sebenarnya tentang rencana B kepada Tyler dan Taro. Setelah mendengar itu mereka pun sedikit berpikir. Komandan Cheng pun meminta mereka untuk menuntaskan misi kali ini bersama-sama. Connor pun berhasil menemukan sinyal dari peluru virus gen tersebut. Mereka lalu bersiap untuk mencari peluru virus gen yang terletak di celah-celah bangunan yang sudah rusak itu. Rekan mereka satu lagi dari markas pusat mengabari Connor bahwa ia merasa curiga dengan gelombang radio yang mengganggu sinyal mereka tadi. Rekannya itu meminta Connor untuk mencari kepala robot dari pesawat Orca yang sebelumnya terjatuh. Setelah masuk ke dalam celah-celah bangunan, mereka berdua pun harus berhati-hati dikarenakan bangunan itu bisa runtuh kapan saja. Mereka pun berhasil melacak peluru gen virus itu tepat 50 meter di atas mereka. Komandan Cheng lalu memanjat untuk mengambil peluru tersebut. Namun sepertinya alat terbang miliknya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu pun membuatnya hampir saja masuk ke dalam sebuah lubang. Tapi beruntungnya Tyler pun datang tepat waktu dan menarik Komandan Cheng. Di sini mereka tidak memiliki banyak waktu lagi sebelum bangunan itu roboh. Jika mereka gagal maka bisa dipastikan mereka akan mati. Komandan Cheng dan Tyler pun bergegas untuk segera mengambil peluru gen tersebut. Mereka melihat bahwa lokasinya 20 meter tepat di atas mereka. Setelah mendekat peluru gen itu berada di dalam mobil yang tersangkut. Sementara Connor telah menemukan robot tersebut dan mencoba mengambil kepala robot itu. Mereka berdua pun bekerja sama secara hati-hati mengambil peluru gen tersebut. Apabila kesalahan kecil saja maka nyawa mereka lah yang menjadi taruhannya. Dengan sangat hati-hati Tyler pun secara perlahan turun untuk mengambil peluru gen tersebut. Peluru gen itu pun berhasil mereka dapatkan, akan tetapi terdapat beberapa makhluk yang menyerang mereka. Ditambah lagi bangunan itu pun mulai roboh. Mereka berdua pun bergegas kabur dari sana sambil bertarung dengan makhluk yang menyerang mereka. Saat mereka bertiga terdesak, Taro pun datang membantu. Dengan susah payah mereka pun akhirnya berhasil selamat dari runtuhnya gedung itu dan berhasil mendapatkan peluru gen tersebut. Kini usaha mereka pun sukses mengambil peluru gen tersebut. Mereka pun akan langsung menuju ke Putik Pandora sementara Connor sedang mengakses rekaman dari kepala robot yang diambil sebelumnya. Di robot itu mereka menemukan sebuah granat. Di sini Tyler yakin bahwa hal itu bukanlah sebuah kecelakaan melainkan sudah diatur oleh seseorang agar misi yang mereka jalani gagal. Mereka pun berhasil menemukan dalang sebenarnya dari insiden tersebut, tidak lain tidak bukan yaitu adalah Sean Lee. Mereka pun mengirimkan bukti itu ke Sean Lee langsung dan telah tertangkap basah. Ternyata itu semua dikarenakan Sean Lee tidak ingin Skynet miliknya hancur dan lebih memilih mengorbankan ribuan nyawa. Terdapat beberapa robot lagi di dekat mereka yang saat ini sedang dikendalikan oleh Sean Lee. Tiba-tiba saja sinyal dari mobil baja Cheng menghilang. Mereka pun memperkirakan waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke lokasi Putik Pandora tersebut. Saat di pertengahan jalan robot yang dikendalikan oleh Sean Lee pun mengejar mereka dengan cepat. Robot itu terus menembaki mobil baja milik mereka dengan segala cara mereka lalu melancarkan segala serangan balik untuk menghancurkan robot tersebut. Namun teknologi dari robot itu termasuk sangat pintar dalam hal menyerang dan strategi, sehingga membuat mereka cukup kewalahan untuk mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan salah satu robot besar itu, masih terdapat robot manusia yang menyerang Komandan Cheng dan Tyler. Mereka berdua lalu bersiap untuk bertarung dengan robot tersebut. Para robot itu ternyata juga memiliki skill bertarung layaknya seorang militer. Pertarungan satu lawan satu dengan robot itu pun sangatlah sengit. Dengan susah payah akhirnya mereka berhasil mengalahkan robot militer itu. Lagi dan lagi, robot besar tadi pun kembali bangkit dan kembali mengejar mereka. Jalan di depan mereka pun hancur karena sebuah misil dari robot tersebut. Mereka pun berhasil sampai ke seberang akan tetapi robot itu menarik mobil mereka agar jatuh ke bawah. Komandan Cheng lalu memberikan peluru gen itu kepada Tyler. Komandan Cheng akan mengorbankan dirinya agar rekannya berhasil menjalankan misi ini. Komandan Cheng pun ikut terjatuh bersama dengan robot tersebut. Mereka pun tidak menyangka bahwa Cheng akan mengorbankan dirinya. Kini mereka pun harus tetap fokus dengan misi saat ini yaitu membawa peluru gen ke Putik Pandora. Markas pusat mendeteksi bahwa akan turun hujan 15 menit lagi. Kolonel TAM pun memerintahkan untuk melaksanakan rencana B. Kini tersisa satu robot milik Sean Lee yang bernama Timora. Mereka pun bersiap untuk mengalahkan robot tersebut. Anak kecil itu lalu
bersembunyi di dalam sebuah mobil bekas. Connor pun akan membuat lubang yang mengarah langsung ke dalam putik tersebut. Pertarungan pun langsung terjadi. Tyler pun berusaha untuk menghancurkan penghalang radio milik robot tersebut. Robot itu memiliki senjata yang sangat mematikan. Dengan segala cara Tyler pun berhasil menghancurkan radio robot tersebut. Sinyal dari Tyler dan yang lainnya pun berhasil terhubung kembali. Data mengenai Sean Lee pun juga ikut terkirim. Kolonel TM pun langsung mengebek Sean Lee di saat itu juga. Dengan daya yang semakin menipis, Tyler dan Taro pun berusaha mengalahkan robot tersebut. Connor pun berhasil membuat lubang. Akan tetapi masih ada satu robot militer dan robot Timora belum hancur. Mereka tetap berusaha sampai titik darah penghabisan. Tyler yang sudah dalam keadaan lemah pun dibantai secara habis-habisan robot militer tersebut. Akan tetapi dengan semangatnya, Tyler berhasil mengalahkan robot militer tersebut. Kini hanya tersisa satu robot saja, yaitu Timora. Taro pun langsung meledakkan robot tersebut dengan senjata andalan milikinya. Saat mereka ingin melanjutkannya, namun hujan telah turun dan Pandora pun tumbuh. Sementara pesawat Orca yang berisi bom pun telah tiba di atas Pandora. Ternyata Komandan Cheng belum mati dan membawa peluru gen tersebut. Di sini Kolonel TM pun langsung membatalkan rencana B-nya tersebut. Mereka pun akan mempertahankan nyawanya demi 160.000 umat manusia agar rencana tersebut berhasil. Namun Pandora pun terus tumbuh tanpa henti dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya dengan sangat mengerikan. Komandan Cheng pun berhasil masuk ke dalam putik Pandora tersebut, akan tetapi terdapat banyak makhluk yang merupakan sarang mereka. Komandan Cheng lalu melemparkan peluru gen tersebut, dan sontak makhluk beserta tumbuhan Pandora langsung berhenti tumbuh. Rencana Amerika pun sukses 100% dan berhasil menyelamatkan 160.000 nyawa umat manusia. Senyuman dan tangisan haru pun terdengar di mana-mana. Sementara Mayor Jenderal yaitu Sean Lee lebih memilih untuk bunuh diri. Beberapa minggu kemudian, berkat gen virus dari Dr. Chen dan usaha dari mereka, kini Pandora tidak berbahaya dan bisa memurnikan atmosfer. Film ini pun diakhiri dengan ending yang bahagia dan film pun selesai. Oke semua, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton film ini. Channel ini akan update 2 hari sekali pukul 8 malam.